Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan juga karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam kegiatan pagi hari ini. Salawat dan juga salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Sebelum itu kami ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua DPW IAEI DKI Jakarta, Ibu Dr. Rahmatina Akasri, yang terhormat Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Asep Nurhalim LC MPDI, serta yang kami hormati Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Ibu Dr. Laili Dwi Arsyanti, juga Bapak Nurizal Ismail MA selaku narasumber kajian pada pagi hari ini. Serta tentunya kami ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu dosen ekonomi syariah dan yang kami banggakan seluruh hadirin dan teman-teman mahasiswa. Selamat pagi, apa kabar para hadirin sekalian di Rabu pagi kali ini? Pagi-pagi habis sahurnya, tentunya bukan menjadi halangan dan menurunkan semangat kita untuk dapat berkumpul bersama, mencari ilmu dari pembicara yang luar biasa keren sekali tentunya. Tapi sebelum itu, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan saya Yulika Hana, Ekshare 57 yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Baik, seperti yang kita tahu bersama, acara DPW IAEI DKI Jakarta, kajian series Ramadan metodologi penelitian, merupakan kegiatan webinar yang akan membahas mengenai metodologi penelitian pendidikan. Pada kegiatan kali ini, harapannya dapat memberikan penguatan dan juga penyegaran kembali tentang metodologi dan perkembangannya secara terkini sebagai penunjang dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian di lapangan. Nah, untuk rangkaian ketiga kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai research methodology from Islamic history to the contemporary time. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi kajian pada pagi hari ini, untuk menambah keberkahan acara, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Visnu Lutfi. Untuk itu, kepada Saudara Visnu, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihim mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamna bil Quran. Terima kasih banyak kepada Saudara Visnu atas pembacaan ayat suci Al-Quran yang sangatlah indah. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan langsung
masuk ke acara selanjutnya, yakni akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, yakni Ibu Dr. Laili Dwi Arsyanti. Untuk itu, kepada Ibu Dr. Laili Dwi Arsyanti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah ya pagi-pagi kita silaturahim di acara Ramadan Series DPW IAI DKI Jakarta. Saya hormati Pak Nurizal Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Laili. Terima kasih telah berkenan untuk sharing ilmu. Insya Allah ya. Forum Jakarta yang kerjasama. Jadi di PWIAI DKI Jakarta bekerjasama dengan Departemen Ilmu Ekonomi Syariah di tahun ini. Tahun lalu sudah dengan SEDI, tahun ini dengan JB. Kita juga minta bantuan teman-teman CSI dan POSEI untuk media partnernya. Mudah-mudahan bisa menambah hasanah metodologi penelitian ekonomi syariah untuk generasi penerus kita nih. Itu saja dari saya. Silakan untuk menikmati kajian metodologi penelitian ya from some stories. Saya tutup dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Laili Dwi Arsyanti atas sambutannya. Nah, baik, tanpa berlama-lama lagi, mungkin ini sudah sangat ditunggu-tunggu ya, untuk para hadirin sekalian. Kita akan masuk ke acara inti kita, yakni materi kajian yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Nurizal Ismail MA. Untuk itu, jangan lupa untuk disimak baik-baik materi yang akan disampaikan. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Nurizal kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mbak Yuliko Hana ya atas waktunya, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ketua DPW IAI ya Dr. Rahmatina Kasri, dan juga Kaprodi ya Ustadz Asep Halim, dan sekretarisnya Bu Laili. Dan di sini juga saya lihat ada senior kita ya Dr. Irfan Sokibek, dan semua rekan-rekan yang hadir di sini. Semoga apa yang kita akan pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, tema kita kali ini adalah metodologi penelitian ya, perspektif sejarah sampai pada masa masa kekinian ya. Semoga saya diberikan ilmu ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tentang ini. Sungguhnya ini sangat berat sekali. Oke, saya boleh share sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Oke. Ya. Ya, saya mulai dari bagian ini ya. Ini agak ini nyambung dengan bidang yang terlele ya, perencanaan keuangan gitu ya. Ya, di sini ada dua kajian ya
yang dihasilkan oleh dua orang ulama. Ya. Yang satu adalah ahli di bidang fikih, yaitu Imam Hasan As-Syaibani. Yang kedua adalah Ibnu Sina, ya, yaitu salah satu ulama cendekiawan yang pakar di bidang filsafat. Ya. Ketika beliau berbicara tentang konsep al-kasab wal infak, ya, bagaimana mendapatkan pencarian kehidupan dan kemudian mengalokasikannya, ya, mereka mempunyai metode, ya, dan pandangan dan latar belakang keilmuan yang berbeda, sehingga walaupun secara teknikal, ya, pembagian konsumsi itu berbeda atau spending itu berbeda, pada hakikatnya sama. Ya, kalau kita lihat Imam As-Syaibani membagi spending itu ya wajib mandub mubahat, ya, benar-benar fikih basis, ya. Tapi kalau kita lihat pembagian konsumsi, ya, menurut pandangannya Ibnu Sina itu dibagi menjadi 3, ya, yang dari secara istilah, ya, itu tidak menggunakan istilah-istilah fikih, ya, tapi menggunakan istilah-istilah yang baru. Makanya disebut infak al-am, infak ad-din, dan al-iddikhar. Ya, infak al-am ini spending, ya, untuk diri sendiri, keluarga, ya, sampai kepada orang tua. Ya, kalau infak ad-din ini, infak agama, adalah konsumsi atau nafkah untuk agama. Nah, untuk agama itu kemana saja? Ke jizwah. Dan al-iddihar itu untuk saving, ya. Ya, jadi sudah banyak juga terinfo dengan ilmu tadbirnya, Aikosnomosnya, misalnya Brisson atau Xenophon atau Aristotle, ya. Jadi di Ibnu Sina ini sudah tidak pure mengkombinasi teks nas Al-Quran, tapi juga sudah mengkombinasi pemikiran spekulatif dari tokoh-tokoh Yunani, ya. Berbeda dengan Imam As-Syaibani yang benar-benar merujuk secara tekstual, ya, dari nas Al-Quran yang sebagai dalil utamanya, kemudian dinarasikan, ya, bentuk konsepsi itu, ya. Ini latar belakangnya kenapa, ya, saya mencantumkan ini, ya, karena memang judulnya metode ekonomi Islam dari sejarah dan sampai kepada kontemporer. Nah, ini bagannya, ya. Kalau saya lihat bahwa ketika kita berbicara ilmu, maka kita berbicara sejarah perkembangannya. Begitu juga ketika kita berbicara metodologi, ya. Ya. Islam berkembang, ya, secara epistemologi, secara keilmuan, ya, itu juga berdasarkan merujuk pada asasnya adalah Al-Quran dan hadis, walaupun dalam perkembangannya terjadi asimilasi, saling mempengaruhi dan dipengaruhi, ya, itu tidak bisa kita nafikan. Ya, banyak saat ini yang kita lakukan, metode penelitian yang kita lakukan, ya, sebagai seorang ekonom muslim, ya, atau mahasiswa yang belajar ekonomi Islam, itu juga banyak mengambil dari barat, dari beberapa metode-metodenya, ya. Ya, ini kalau kita lihat petanya di awal perkembangannya, kita mempunyai metode sendiri, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian ketika terjadi gerakan penerjemahan, ya, karya-karya dari bangsa lain, ya, di masa Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun anaknya, ya, dengan dibuatnya Baitul Hikmah yang sangat megah, yang awalnya adalah perpustakaan pribadi Harun ar-Rasyid yang kemudian dibuka publik oleh Al-Ma'mun, yang kepala perpustakaannya waktu itu adalah Al-Khwarazmi, ya, itu menyebabkan ilmu itu tidak hanya berbasis kepada reveal knowledge, ilmu yang diwahyukan dari Allah, ya, ilmu-ilmu yang basisnya adalah keislaman, ya, tafsir, hadis, ya, kalam, ya, tasawuf dan sebagainya, tapi berkembang, ya. Mulai muncul filsafat yang kemudian menjadi filsafat Islam, ya. Kemudian geometri, aljabar, dan sains-sains yang lainnya muncul ketika itu, sehingga puncaknya, ya, Islamic Golden Age. Nah, di situ juga ketika datang ilmu itu, pastinya ada metode yang datang di masa Islam itu,
ya. Ya, makanya nanti satu-satu akan saya jelaskan ya. Ada metode usul fiqh, kemudian maqasidus syariah, kemudian eh ketika Islam berkembang maka peradaban Islam berkembang maka menguasai peradaban, termasuk peradaban ilmu. Ya, ilmu itu menyebar tidak hanya di Timur Tengah, ya, sampai kepada di Eropa. Ya, Andalusia berkembang dibuka universitas-universitas. Ya. Lalu ketika jatuhnya Islam ya di beberapa tempat ya di Baghdad 1258 ya declining ya keilmuannya turun ya, dan di Eropa masa pencerahan. Nah, di sini Eropa mulai membawa ide-ide baru lagi ya, ide-ide empirikisme, kemudian rasionalisme ya, yang mereka mengeluarkan agama ya, dari ilmu ya, roh ilmu itu dilepaskan ya, nilai spiritual ya, karena kekesalan mereka terhadap gereja dan sebagainya ya. Jadi di mapnya saya ini aja karena waktu kita sangat terbatas ya. Saya mulai dari ini. Ini kasusnya tentang ekonomi juga. Ini ada di kitabnya Al-Amwal ya. Ini masuknya kepada bab Bayani ya. Bayani ini ya metode, salah satu metode ijtihad ya yang berkembang ya dalam sejarah peradaban Islam. Bab maja fil anfal wa ta'wiliha wa ma yukhammasu minha ya. Jadi ceritanya gini. Ketika perang Badar ya, Sa'ad bin As ini ya itu membunuh musuhnya, perang tanding ya. Kemudian dia mendapatkan pedang. Ya, nama pedang ini Al-Katifah. Ya. Kemudian beliau datang menghadap Rasulullah SAW yang berharap dia bisa mendapatkan pedang tersebut. Ya. Kemudian beliau bercerita bahwa saudaranya terbunuh, si Umair ya. Ya. Kemudian bercerita tentang pedang dan Rasulullah SAW berkata, ya, bawa pedang itu taruh di Baitul Mal. Ya. Kemudian si Sa'ad bin As ini pulang ya dan curhat di dalam hatinya, hanya Allah yang tahu, saudaraku sudah meninggal. Kemudian salab ini artinya barang rampasan, artinya barang rampasan. Ya. Ya, kalau anfal itu harta rampasan, ini barang rampasan. Salab ini biasanya harta barang rampasan yang didapatkan kita berperang tanding satu lawan satu. Biasa sebelum berperang itu kita ada lawan tanding. Ya, sebelum perang. Fama jawaztu ila qoriban, sebelum saya sampai ya ke tempat saya, itu turun surat Al-Anfal yang selanjutnya. Ya, surat Al-Anfal 41. Ya. Maka Rasulullah bersabda, izhab fausayfaka. Maka kembali lagi ke Baitul Mal dan ambil pedang. Ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa permasalahan pembagian salab Al-Anfal ini itu benar-benar merujuk kepada nas Al-Quran. Yang metodenya adalah Al-Bayani. Ya. Jadi pembagian Al-Anfal atau Al-Ghanimah pada masa awal itu ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di ayat Al-Anfal ayat 1. Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Tidak ada bagian 1/5. Sampai datang kasusnya Sa'ad bin As ini. Ya. Turunlah ayat 41. Dan ketahuilah sungguhnya segala yang kamu peroleh sebagian rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, ya, Rasul, kerabat Rasul dan anak yatim dan orang miskin. Maka 4/5-nya itu milik mereka yang involve, yang terlibat di dalam peperangan. Ya, ini di awal perkembangannya metodenya adalah metode Al-Bayani ya, yaitu berpikir berdasarkan pada teks kitab suci Al-Quran, merujuk kepada teks atau basisnya tekstual, nas. Ya. Jadi di masa Rasulullah segala permasalahan itu dijawab oleh Al-Quran. Ya.
Dan di masa Rasulullah SAW itu juga berlaku yang lain ya, ketika Muaz bin Jabal diutus ke Yaman untuk berdakwah ya. Maka ditanya dulu ya, si sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ya, sahabat Ansor nih ya, apa yang menjadi pedomanmu dalam mengadili suatu perkara? Wahai Muaz ya, kitabullah, kalau nggak ada di kitab Allah, sunnatullah, kalau nggak ada ya, apa jawabannya? Saya pergunakan pikiranku untuk beristihad dan saya takkan berlaku sia-sia. Ya, maka berseri-serilah wajah Rasulullah ya terhadap sahabatnya ini, dan beliau melepaskannya sahabatnya ini Muaz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman ya. Nah, berpikirnya seperti apa? Nah, ini kita pun harus ini ya, apa merujuk kepada Al-Quran. Misalnya di dalam surat Al-Hajj ya, di dalam surat Al-Hajj 46 ya, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Hati yang berpikir. Ya, kalau kata Prof. Nagib Alatas itu reason and intellect itu something different. Biasanya kalau reason itu selalu terkoneksi dengan desire, hawa nafsu. But kalau intellect itu selalu koneksi dengan kuluf, hati. Yang mana hati itu ya, itu adalah ruh ya, dan pastinya nanti merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali ya, bahwa pengetahuan itu maknanya sebenarnya ada di dalam hati, yang kemudian dinalarkan oleh pikiran kita menjadi suatu realitas kebenaran yang nampak pada saat ini di permukaan ya. Makanya kalau kita lihat di teks akhirnya, fa inna la ta'mal absar walakinna ta'mal qulub allati fis sudur ya. Ya. Karena sungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi hati yang buta. Ialah hati yang ada di dalam dada. Ya. Ini juga mengkonter sebenarnya mengkonter orang-orang yang terlalu empirik atau terlalu rasionalisme. Ya. Ya, dalam Islam itu kan kita harus, kalau kita baca Imam Ghazali, keyakinan itu harus yang moderat, ya, ya, yang tidak berlebih-lebihan, ya, ya. Ini pun bisa kita sebut ya sebagai burhani ya, ya, menggunakan akal, tapi akal yang mana? Akal yang selalu terkoneksi dengan hati, ya. Ya. Sebelum saya masuk kepada metode-metode yang saya disebutkan di dalam roadmap-nya ya, maka saya akan berbicara tentang beberapa fakta yang dilakukan oleh para ulama. Ya. Imam Syafi'i misalnya, ketika menghasilkan fatwa tentang ini ya, menstruasi, periode menstruasi perempuan, itu melakukan survei, ya, sampling. Ya, beliau melakukan kolek data ya, kepada wanita-wanita muslim pada masa itu ya. Kemudian setelah terkumpul datanya, beliau analisa, ya tidak hanya analisa tapi juga secara fikihnya. Kemudian menghasilkan kesimpulan ya, periodenya antara ya 1 hari sampai 15 hari. Ya, ini adalah satu yang luar biasa ya. Di masa itu sudah ada pemikiran seperti itu. Lain lagi misalnya Ar-Razi ya, seorang dokter ya, pakar kedokteran, pakar filsafat ya. Abu Bakar Ar-Razi nama arti, karena ada dua, ada Fakhrudin Ar-Razi, ada Abu Bakar Ar-Razi. Ini yang saya ceritakan Abu Bakar Ar-Razi. Ketika beliau hidup di masa Daulah Abbasiyah, beliau diperintahkan untuk membuat rumah sakit. Nah, rumah sakit itu kan mustasfa ya, rumah sehat ya, kalau artinya mustasfa di zaman itu ya. Itu harus higienis, harus bersih. Ya. Maka di beberapa tempat yang akan dijadikan lokasi rumah sakit digantungi daging. Daging yang paling lama ya, yang paling lama didatangi oleh lalat, maka itulah jadi tempat akan dibangunnya rumah sakit. Berarti menandakan daerah itu bersih, higienis. Maka dibangunlah rumah sakit.
Ini sangat luar biasa menurut saya pemikirannya ya. Kita nggak sampai ke situ pemikirannya, tapi beliau udah sampai ke situ gitu loh. Melakukan survei. Ini bukan survei lagi, eksperimen. Ya, trial error gitu ya. Taruh daging di mana-mana. Oh, di sini nih. Karena lalat yang di sebelah sono hari pertama udah didatangin. Nggak mungkin dibuat rumah sakit. Yang jadi adalah orang pada sakit semua. Di situ sumber lalat. Ya, ya jadi ketika di abad ya abad ini ya, di abad pertengahan ya itu ya ketika ilmu berkembang, inilah yang dilakukan oleh para ulama ya. Jadi kalau ngomongin Imam Syafi'i ya beliau tidak hanya jago fikih, secara penelitiannya juga jago. Begitu juga dengan tadi ya Abu Bakar Ar-Razi ya. Dan kalau saya ceritakan Abu Bakar Ar-Razi banyak lagi ya metode-metode penelitian yang berkembang yang dikembangkan olehnya ya. Karena beliau termasuk guru dari Ibnu Sina ya. Walaupun tidak bertemu secara langsung ya, tapi banyak buku kedokteran yang dikembangkan Ibnu Sina itu merujuk kepada Ar-Razi. Ya. Oke, kita mulai dengan usul fiqh. Ya. Usul fiqh ini adalah kombinasi ya dari Bayani dan Burhani ya. Kalau kita ngomongin tentang epistemologi metodologi Islam ya. Berkembang ya ini melalui usaha ya dari para ulama fikih ya untuk menjawab isu-isu dan permasalahan manusia ya berkenaan dengan hukum Islam. Hukum Islam di sini ya mencangkupi banyak aspek ya, hukum keluarga ya, politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Makanya ini harus juga dijadikan ya sebagai metode ya, walaupun klasik di masa sekarang harus dijadikan metode ya, metode untuk menghasilkan hasil-hasil penelitian ekonomi Islam ya. Ya, di dalamnya banyak sekali ya metode-metode yang berkembang, ada ijma, qiyas, istishab, istihsan, maslah, mursalah, sadu zaroi ya. Ini banyak sekali. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskannya ya karena ini dipelajari ya di level S1 tentang masalah-masalah ini ya. Dan metode-metode ini pun terjadi perdebatan di antara ulama ya. Misalnya istihsan Imam Syafi'i ya dan Syafi'i ini tidak menggunakannya ya, tapi digunakan oleh Maliki misalnya. Begitu juga masalah mursalah. Sehingga kalau kita ngomongin maqasid yang paling terkenal ulama-ulamanya adalah ulama-ulama Maliki ya, yang memang basisnya adalah kemaslahatan. Ya, nah, ini digunakan ya sebagai suatu metode ya untuk menjawab permasalahan-permasalahan manusia ya terkena dengan hukum Islam. Ya. Nah, penelitian itu kan tujuannya adalah untuk menjawab ya, permasalahan yang ada. Ya, mahasiswa disuruh cari masalah, kemudian harus dijawab. Nah, salah satunya caranya menjawab dengan metodologi usul fiqh yang di dalamnya ada metode-metode yang tadi saya sebutkan, ijma, qiyas sampai kepada saddu zaroi. Ya. Ya. Nah, di masanya Imam Ghazali dan gurunya Imam Al-Harmain ya, ini di masa Saljuk ya. Jadi Al-Imam Al-Harmain ini sama Imam Ghazali ini hidup di masa Saljuk ya, pemerintahan Saljuk di masa pemerintahan Al-Arsalan dan Malik Shah ya. Ini ada filmnya ini ya kalau yang suka nonton ya. Berkembang di sana, tapi maqasidus syariah masih menjadi bagian dari ilmu usulul fiqh. Ya, kalau kita baca Al-Burhannya Imam Al-Harmain, situ ada pembahasan tentang maqasidus syariah. Begitu juga di dalam kitabnya Imam Ghazali, Mustafa min ilmi usulul fiqh, atau di dalam Syifa al-Ghalil Imam Ghazali itu kita menemukan ya pembahasan tentang masalah dan maqasidus syariah. Ya. Ya. Menurut Al-Dagestani ya dalam disertasinya ya, 2017 ya, ini teman saya alhamdulillah saya bisa menghadiri disertasinya di Leiden ya, ini 2017 ya, beliau tentang Imam Ghazali gitu ya.
Jadi maqasidus syari' is the concept related to public good and provision of wealth that can assist us understanding relation between Islamic law and economic well-being of a man. Ya. Jadi ini kombinasi nih, sudah memasuki ranah tentang kesejahteraan, ngomongin ekonomi. Ya. Sehingga sekarang kalau kita lihat kajian maqasid ini trending di dunia ekonomi Islam. Ya, semuanya pakai pendekatan maqasidus syariah. Ngomongin apa? Konsumsi, produksi, sampai kepada kesehatan perbankan. Ya. Malaysia sendiri ukuran kinerjanya pemerintahannya dibuat pakai ukuran maqasid. Ya, walaupun nanti terdapat perbedaannya. Mau menggunakan versinya siapa? Versinya Imam Ghazali. Ya, kalau versinya Imam Ghazali harus tersusun rapi tuh, nggak boleh ngacak. Ya, jaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi dia ada hierarkinya. Ya. Ya. Kalau menggunakan Imam Shatibi, hierarkinya hanya agama, jiwa. Yang lainnya, variabel yang lainnya ini bisa saling bertukar, prioritas. Ya. Ya, nanti kalau pakai Ar-Razi misalnya, penjaga jiwa lebih dulu, karena sebenarnya pelakunya adalah manusia, maka penjaga jiwa lebih dulu. Ya, jadi terdapat perbedaan-perbedaan. Nah, ini harus kita pahami. Ya, ketika kita nanti mau menggunakan metode pendekatan maqasidus syariah. Maunya pakai metode siapa? Ya, masing-masing mempunyai manhajnya masing-masing. Belum ketika ngomongin pembatasan maqasid al-khamsah. Ya. Karena ada yang menambah menjadi 6. Ya, ada yang tidak membatasinya. Ya, itu bergantung kepada kebutuhan di masa sekarang. Ya, ulama kontemporer Yusuf Qaradawi misalnya tidak membatasi menjadi maqasid al-khamsah, ya, maqasid yang 5 itu. Tapi bisa jadi 6, 7, 8 ya, sesuai dengan kebutuhan yang sekarang. Tapi bagi Imam Ghazali itu sudah universal yang 5. Sudah universal gitu ya. Al-Amidi misalnya menambahkan menjadi hibzul ard, ya, menjaga kehormatan irat, ya, hibzul irat. Imam Yusuf Qaradawi di bukunya ini maqasidnya menambahkan hibzul bi'ah misalnya, ya, karena memang sekarang misalnya kita sangat butuh dengan lingkungan sehingga ditambahkan, ya. Ini secara istilah dikenalkan, ya, ini ada 2 pendapat istilahnya. Ini istilah maqasid ini diperkenalkan. Yang pertama ini yang mengenalkan, ya, menurut ini Syekh Resuni, ya, Tunisia, itu adalah Tirmizi Al-Hakim dalam kitabnya As-Sholatu wa Maqasiduha. Ya, sholat dan tujuannya. Nah, ini menarik ya, yang kalau mau baca kitabnya, karena itu ngejelasin semua, ya. Kenapa kita harus ruku? Kenapa kita harus takbir? Itu semuanya ada tujuan-tujuan sampai tahiyat. Ya, semuanya punya tujuan, ya. Jadi kalau sholat sudah ngerti, kemudian ngerti tujuannya, itu terasa banget, gitu ya. Nah, tapi menurut Ubaidi, ya, bahwa yang paling pertama itu memunculkan istilah ini adalah Ibrahim An-Nakhai, yaitu adalah tabi'in, guru dari Imam Abu Hanifah. Ya. Ya. Dari situ, ya, terus berkembang, ya. Whatever nanti siapa, ya, yang apakah Tirmizi Al-Hakim atau Ibrahim An-Nakhai, itu terus berkembang. Sehingga maqasid di masa Imam Shatibi menjadi satu disiplin tersendiri. Ya. Ya, di dalam kitabnya Al-Muwafaqat, ya. 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 Kita ngomongin Imam Shatibi sekarang. Nah, Imam Shatibi ngembangin juga namanya metodologi based on maslahat. Namanya Itibar al-Ma'alat. Ya, ini di dalam kitab Al-Muwafaqat ada. Namanya Itibar al-Ma'alat. Ya, Itibar al-Ma'alat itu adalah suatu kesimpulan, ya, yang berdasarkan objek yang mengitari hukumnya. Ya. Jadi di sini kombinasi, ya, antara dalil nas dengan fakta di lapangan.
Dilihat dulu fakta di lapangannya seperti apa. Kemudian baru dicari dalil ya dari Quran dan Sunnah, kemudian dikeluarkan hukumnya. Ya, ya, ini dicari ya fakta di lapangannya. Ya, kadang banyak juga ya tiba-tiba munculkan hukum aja, tidak mencari tahu dulu misalnya, ya, sehingga misalnya ada seorang murid bercerita kepada gurunya, Ustadz, GoPay itu haram apa enggak gitu ya, GoPay dijelasin gitu ya. Harusnya tidak hanya mendapat penjelasan dari si murid. Ini si ustadznya ini, yang ulama ini, dia turun ke lapangan, faktanya seperti apa? Turun ke lapangan, faktanya seperti apa? Ya, sehingga nanti fatwanya ya itu benar. Oh, GoPay itu ternyata begini menurut pendasangan, menurut si murid bisa jadi si muridnya bias gitu loh menyampaikan kepada si guru. Gitu ya. Jadi dia juga harus tahu SOP-nya sendiri. Harus tahu ilmunya, keadaannya, fakta di lapangan. Ya, jadi basisnya adalah nanti itibar malah adalah based on fact and reality, tahqiq al-mana. Bisa jadi dalam perjalanannya ada terjadi evaluasi, muroat wa taghayyurat. Ya. Evaluasi ya. Ada satu cerita ya, ada hari besar Islam ya, itu difatwakan oleh seorang ulama itu boleh ya. Tiba-tiba di dalam perjalanannya si ulama mengatakan itu haram. Kenapa? Ternyata festival Islam itu malah menimbulkan kemaksiatan. Malah menimbulkan kemaksiatan. Banyak orang pacaran, ini hari diharamkan. Ya, ya jadi itu. Ya jadi hukum hari ini bisa jadi halal, bisa jadi ke depannya. Ya. Inilah yang dikembangkan oleh Imam Syatibi ya, yang dikenal dengan Itibar al-Ma'alat. Nah, ini juga bisa digunakan ya di dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam. Ya. Ini kan dalam teori seperti itu ya. Teori yang berkembang hari ini bisa saja dibantah ya oleh teori yang lain. Karena teori yang lain ternyata lebih sesuai dengan keadaan sekarang. Itulah itibar al-ma'alat. Ya. Nah, ketika terjadinya kebangkitan Islam, di mana umat Islam sudah mulai sadar, ya, ingin kembali merujuk kepada nilai-nilai Islam, maka muncullah keinginan untuk melakukan tajdid. Ya, makanya para tokoh-tokoh kebangkitan Islam disebut mujaddid. Ya. Nah, tajdid kata Maududi, Said al-Maududi, itu adalah reinterpretasi Islam. Ya. Ya. Di masa sekarang, di masa keadaan modern, tanpa mengorbankan nilai-nilai ideal dan prinsip Islam. Ya, itu tajdid. Ya. Nah, yang nggak boleh adalah tajadud. Ya. Membuat inovasi terhadap Islam. Ya. Ya. Pokoknya Islam itu harus modern. Jadi modernisasi Islam. Nah, ini yang nggak boleh kata Said al-Maududi. Nah, Maududi juga mengkritik nih. Mengkritik yang kaum tradisionalis. Ya. Ya. Yang secara membabi buta mereject ide-ide dari Barat. Padahal banyak juga kebaikan-kebaikan yang dari Barat itu yang bisa kita ambil. Ya. Ya. Sungguhnya itu adalah ilmu Allah. Kita ambil dan kita kembangkan. Jadi ada orang kayak gini banyak juga gitu ya. Di dunia banyak juga orang-orang kayak gini. Ya. Pokoknya Barat itu orang-orang anti Barat dah. Barat itu jelek gitu ya. Ini banyak ya. Nah, kita harusnya tidak seperti itu ya. Nah, suatu yang baik harus kita ambil. Ya. Maka it is needed to rethink Islam in the context and make Islam relevant, especially today. Ya. Jadi itu Islam itu ya harus bermanfaat, harus bermaslahat dari masa lalu sampai masa sekarang. Gitu ya. Dan ruhnya tetap ada gitu ya. Itu yang diinginkan oleh Maududi ya. Nah, ini tajdid ini berkembang ya, menjadi
program-program Islamisasi nantinya ya. Ini tajdid. Nanti kita akan ngomongin Islamisasi. Nah, kemudian yang berkembang, ya ada beberapa metode yang berkembang ketika di masa kebangkitan Islam itu tidak hanya tajdid ya, pendekatannya ada 3 pendekatan. Pertama mengkaji sejarah, merujuk kepada sejarah, ya. Kemudian merelevasikan apa yang ada di dalam sejarah Islam, ya, di masa sekarang. Ya. Ya, jadi jangan hanya sebagai menjadi memori semata. Islam tuh pernah jaya. Ya. Islam tuh begini. Bukan itu. Itu hanya nostalgia. Tapi bagaimana semangat di masa lalu itu kita bawa pada semangat masa sekarang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat dengan ekonomi Islam. Ya. Yang kedua, expounding the ideas of ethical and economic convergent Islamic tradition. Ya. Jadi mengembangkan itu. Ya. Kemudian analisis classical economic ideas within the context ya, broader theological philosophy. Nah, ini kelompok yang lain ini ya. Ini kelompok ini yang bahwa mengatakan ekonomi Islam itu ya dikembangkan dengan multidisiplin ilmu. Ya. Ya, ekonomi itu ya tidak ekonomi itu sendiri. Ya. Ekonomi itu berkaitan dengan bidang-bidang ilmu yang lainnya. Ya. Nah, ini kalau kita baca Ilm al-Umrohnya Ibnu Khaldun, itulah ekonomi Islam yang terdiri terkait dengan disiplin yang lainnya. Ya, terkait dengan filsafat, terkait dengan fikihnya, terkait dengan sosiologinya. Sungguhnya ekonomi itu tidak bisa dipisahkan. Yang salah kaprahnya ini kan terjadi di masa Adam Smith. Adam Smith itu adalah professor of logic, professor of moral philosophy. Tapi ketika beliau mengembangkan Wealth of Nation-nya, beliau ngeluarin tuh etika, keluarin itu politik, ya. Karena practical filosofi kan filosofi ada 2 ya, ada theoretical philosophy yang terdiri dari metafisik, fisik, logik, retorik, ya. Kemudian kalau practical filosofi itu terdiri dari etika, ekonomi dan politik. Ya. Jadi etika, ekonomi itu menjadi satu kesatuan dalam yang namanya practical filosofi. Ini sama Adam Smith dikeluarin, gak perlu ada etika, ya, nilai-nilai agama hilangin, politiknya keluarin, maka muncullah laissez-faire. Ya. Maka inilah sebenarnya sesungguhnya tugas ekonomi Islam. Ya. Dalam ekonomi Islam itu ya pemerintah harus ada gitu loh, politik itu harus ada, nilai-nilai etika, value Islam itu harus ada. Makanya disebut ekonomi Islam itu harusnya adalah konteksnya harus lebih luas ya. Ada di dalamnya background agama, filsafat dan sebagainya. Ya, jadi ketika metode-metodenya di-embedded dengan teori-teori ya yang lintas disiplin ilmu, tidak hanya ekonomi itu sendiri. Ya. Islamisasi ekonomi. Ya, jadi menurut Profesor Kartanegara, ya, guru saya, penting ya melakukan Islamisasi untuk saat ini ya, karena memang secara epistemologi, secara teori keilmuannya antara Islam, ilmu Barat atau ilmu-ilmu yang lain itu sangat berbeda secara worldview-nya. Terjadi permasalahan worldview ya di beberapa ilmu ya, baik itu ilmu Barat atau ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Kalau kita ngomongin program Islamisasi banyak ya, ya sebenarnya tidak hanya Naqib Alatas atau Ismail Ar-Roji ya, tapi ada beberapa tokoh yang lain ya yang dikembangkan, misalnya ada di India ya, kemudian ada Aligar ya misalnya ya, kemudian ada model Ijmali Group ya di Aligar. Kemudian ada yang basisnya fikih, tasawuf ya, dan sebagainya. Ya, kalau basisnya tasawuf kan nanti ada takhalli ya, tahalli, tajalli ya, dan sebagainya. Nah, kita ngomongin 2 tokoh ini ya. Islamisasi ya ini Naqib Alatas ya, ini yang masa sekarang ya.
liberation of man from magical, mythological, and mystic, ya, national cultural tradition yang bertentangan dengan Islam. And then from secular control over this reason, ya. Nah, metodenya itu ada dua aja dia, westernisasi dan islamisasi proses. Dan westernisasi ini sebenarnya integrasi, ya. Jadi integrasi dan islamisasi. Integrasi itu apa? Integrasi itu ada dua, ya, adaptasi dan adoption. Ada adaptation ini adalah mengambil yang baik dari barat, itu bisa kita ambil sebenarnya, ya. Ya, kemudian adoption, mengambil secara seluruh. Kemudian islamisasi proses. Nah, islamisasi dalam versi Anda Kemal atas tidak hanya islamisasi idea, tapi juga islamisasi bahasa. Ya, ya, ya. Bagi sebagian ekonom, ya, kalau kita baca riset-riset, utility dengan maslahat itu berbeda. Makanya ada sebagian yang tidak menyukai dengan istilah Islamic utility. Ya. Mereka lebih suka menggunakan maslahat. Ya, misalnya Akram atau Faib kami yang nulis konsumsi Islam itu, ya, itu lebih menggunakan istilah maslahat. Ya, bagi sebagian itu hanyalah istilah, ya. Tapi kalau bagi anak atas, Islamization of language, ya, it is also important. Itu juga sangat penting. Karena makna itu, ya, memberikan arti yang berbeda dan itu berdampak kepada ide-ide selanjutnya, ya. Ya. Ini isolasi dan sebagainya, ya. Ya. Kemudian Faruqi, ya, ada Faruqi ada 12 step, ya. Nah, dan banyakan pakainya Faruqi, dan itu sendiri dinyatakan oleh muridnya Abu Hamid Sulaiman, ya, former rektor dari IUM. Beliau mengatakan seperti ini. Apa yang dikembangkan itu adalah yang temporer, kata Abu Hamid Sulaiman, suatu yang temporer, ya, yaitu mengintegrasikan, ya, Muslim worldview dengan modern knowledge yang kemudian menggunakan perspektif Islam. Bagi Abu Sulaiman itu adalah suatu yang temporer, ya, dan ini perlu dilanjutkan kepada tajdid tadi. Tajdid, ya. Tajdid bagi Abu Hamid Sulaiman, ya, itu adalah mengambil dari akar peradaban Islam, kemudian direlevasikan dengan kontemporer, atau bahasa yang lain adalah al-asolah wal mu'asir. Asolah ini pokok, rootnya dari tradisi Islam, kemudian diintegrasikan dengan yang kontemporer. Asolah wal mu'asir bahasanya, ya. Jadi sebenarnya ada titik temu itu antara Nakibian atau Faruqian, ya. Ya, kalau saya lihat, ya, Faruqi ini lebih pragmatis di awal, ya. Yang sebenarnya tujuan akhirnya adalah originalitas dari Islam itu sendiri, yang itu nanti dikembangkan oleh Nakibian, ya, menjadi suatu teori sendiri. Ya, nggak apa-apa sekarang ini perbankan Islam kita masih ada yang bilang masih the shadow of conventional banking, ya, ya nggak apa-apa, ya. Tapi kita berharap terus ada perkembangan yang nanti menjadi suatu yang sempurna, menjadi suatu model yang memang it is really genuine from Islam, ya, seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan, ya, ini saya tidak perlu jelasin Al-Faruqi lagi, ya. Ini saya mengambil dari mungkin minat dolalnya Imam Ghazali, ya. Ya. Jadi beliau ini agak galau gitu, ya. Ya, maka tentang kebenaran, mencari suatu kebenaran, ya. Pertama beliau menguji tentang kebenaran melalui indrawi, empirikal, ya, melalui mata, ya. Mata kita seringkali melihat bintang itu di atas langit itu besar, padahal kalau menurut ilmu geometri misalnya itu kecil, ya. Jadi menandakan bahwa indrawi itu tidak sepenuhnya bisa melihat realitas, ya. Kemudian beliau mengarah kepada rasionalisme, ya, satu-satunya pengetahuan yang abstrak katanya, ya.
Ada akal ya. 10 pasti lebih besar dan bilangan ini ya. Tapi itu juga bisa dibantah ya. Maka terjadilah ini apa namanya? Pertikaian antara kaum rasionalisme atau empirical gitu ya. Nah, harusnya ini semuanya bersatu dalam Islam itu harusnya bersatu ya. Kita gunakan semuanya, makanya dalam Islam itu ada metode bayani, ya burhani dan irfani ya. Ini semuanya harus bersatu ya. Kalau kita ngomongin irfani ya misalnya yang intuisi itu sebenarnya kan istilah yang lainnya adalah batini wa izhari ya. Kata Muhasibi, Al-Quran itu adalah batin. Ya, ya, batin. Maka perlu diungkap secara zohirnya. Melalui apa? Ya, melalui takwil dan interpretasi kita. Yang dikembalikan kepada hati kita. Agar terjadi kebenaran ilmu. Ya, ya. Maka kalau kita bisa lihat ya the way forward-nya harusnya seperti ini gitu ya. Kalau menurut coretan-coretan saya gitu ya. Ya, jadi kalau kita mau ngembangin Islam ekonomik ya, dia tetap harus berhubungan relasi dengan hukum. Maka basisnya pendekatannya hukum muamalah. Tapi hukum muamalah tidak cukup. Kita harus melihat realitas ekonominya seperti apa, permasalahan-permasalahan ekonominya. Ya. Maka turunan dari fikih muamalah ya kita harus memahami tekstual ya, hadis, nas, Quran dan semuanya dan metode-metode usul fikih ya. Kemudian kita juga harus paham nih cara menganalisis realitas ekonomi ya, reading economic realities bisa kita menggunakan observasi, eksperimen, statistik method atau PAR atau interview dan sebagainya. Nah, semuanya yang kita hasilkan dalam penelitian harusnya adalah maslahat. Basisnya adalah maslahat, kemanfaatan. Kemanfaatan ya dalam Islam kemanfaatannya tidak hanya di dunia dan di akhirat, maka goalnya adalah falah. Ya, goalnya adalah falah. Ya, saya rasa itu saja. Sudah jam 7:05 di jam saya. Biar ada buat diskusi ya. Syukran. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi kita mendengarkan materi yang luar biasa, nih bener banget nih, kayak kalau kurang afdol nih ya, kalau kita nggak ada sesi diskusi bersama, untuk itu kepada para hadirin, jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silakan untuk bisa menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama _ pertanyaan. Nah, boleh nih, kita akan buka sesi diskusi, barangkali masih ada yang ingin didiskusikan bersama-sama. Oke, di sini sudah ada yang raise hand dari Kamelia nih. Oke, untuk itu kepada Kamelia nih, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam, dan terima kasih kepada Kang Rizal ya atas penjelasannya tadi. Mungkin ada sedikit yang ingin saya tanyakan, tapi mungkin mohon maaf ya Pak kalau misalnya out of the topic. Ini perihal sistem keuangan syariah yang sekarang tuh sudah berkembang pesat dan banyak diminati di negara-negara yang minoritas muslim gitu. Nah, sebagai ekonom rebani gitu ya, sikap kita melihat melihat sesuatu seperti itu tuh harus bagaimana gitu Pak? Apakah harus menganggap itu tuh sebagai sebuah pesaing atau kita harus menganggap itu tuh sebagai sebuah peluang untuk kita semakin berkembang? Karena saya punya pemikiran gitu bahwa kalau misalnya yang lebih tertarik negara-negara dengan minoritas muslim, apakah itu akan menarik justru syariah itu diakui oleh sebagai sistem mereka gitu Pak? Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung saya jawab atau ada nunggu pertanyaan lain, Mbak? Bisa langsung dijawab aja, Bapak. Ya, di dalam Islam itu tidak ada persaingan ya, apalagi persaingan yang saling menjatuhkan. Tapi dalam Islam adalah fastabiqul khairat, yang berlomba-lomba kepada kebaikan. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman yang hidup di negara-negara minoritas itu perlu kita apresiasi ya,
Nah, kalau di sana lebih berkembang, maka harusnya di Indonesia yang mayoritas Muslim harus lebih giat mengembangkan ekonomi Islamnya, karena SDM-nya kita lebih banyak, ya, kemudian sumber daya alamnya juga potensial dan sebagainya, ya. Jadi pastabikul khairat, ya. Jadi sama-sama mengembangkan, ya, ekonomi Islam ini menjadi ilmu yang dapat diterima, ya, tidak hanya oleh umat Islam tapi oleh umat yang lainnya. Ya, makanya Islam itu adalah universal dan kafah. Ini yang harus kita kita konsepsikan uh, di kepala kita masing-masing, ya. Bagaimana ekonomi Islam itu juga harusnya menjadi universal dan kafah untuk semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Kakak atas jawabannya. Mungkin dari Kak Meliani, apakah ada tanggapan? Sudah terjawab. Terima kasih, Liko. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mungkin untuk selanjutnya nih, bisa langsung aja nih digunakan fitur raise hand ya, atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama underscore pertanyaan. Oke, masih kita tunggu. Oke, apa mungkin sepertinya sudah jelas sekali ya materinya, sehingga belum sempat terpikirkan ya pertanyaannya, tapi kita akan tunggu sebentar lagi. Mungkin barangkali ada yang ingin didiskusikan, bisa langsung Nih saja saya nih. mau nanya nih, mau nanya. Waduh, ini yang Ya, baik, nanya saya Bapak. kabir ini. Nggak apa-apa, karena banyak juga kan mahasiswa di sini ya. Ini kita bicara implementasi ya dari pendekatan metodologi tadi yang disampaikan oleh Ustadz Nurizal. Nah, kira-kira kalau dalam aspek praktisnya ya untuk diintegrasikan di dalam riset-riset, skripsi, tesis, ada ininya nggak tips-tipsnya nih ya, supaya nanti teman-teman mahasiswa juga bisa dan kita semua ya bisa melakukannya, mempelajari itu dan melakukannya, karena supaya riset itu tidak kering dari nilai gitu ya. Riset itu jangan sampai kering dari nilai, dari value. Nah, itu gimana tuh tips-tipsnya tuh ya, barangkali dalam proses integrasi ini sehingga nanti kualitas riset itu betul-betul bisa mengintegrasikan dan merefleksikan ya nilai-nilai keislaman secara lebih utuh, karena tantangannya kan bagaimana kita menderive ayat-ayat hadis-hadis ini menjadi body of knowledge yang utuh. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, syukron ya Prof. Irfan Sokibek atas pertanyaannya, ya. Ya, tips-tips ya bagaimana mengintegrasikan itu, ya. Ya, mungkin yang pertama adalah sepengetahuan saya selama ini saya lakukan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, misalnya memahami ya problem ya atau permasalahan ekonomi masyarakat di lapangan, ya, yang kemudian coba kita lihat ya di dalam teks ya nas ya Al-Quran dan Sunnah, ya, bagaimana relevansinya, tapi tidak hanya sampai kepada Al-Quran dan Sunnah, karena Al-Quran dan Sunnah banyak ayat-ayatnya bersifat general, ya, sehingga muncullah ya metode tadi ya, metode usul fiqh, metodologi usul fiqh untuk menderive ya nas utama Al-Quran dan Sunnah ini kepada penyelesaian permasalahan-permasalahan ekonomi umat, ya. Maka masuk kepada turos ya, turos ya pendapat-pendapat ulama ya yang sudah memformulasikan ya extended ya memperluas makna yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah kan dalam bentuk kajian keilmuan yang kokoh, ya. Misal tadi di awal saya
menjelaskan tentang pembagian salap, ya, barang rampasan perang. Itu kalau kita baca kitab Al-Amwalnya Abu Ubaid, itu sebenarnya tips ya. Abu Ubaid itu ketika menyelesaikan permasalahan satu pembahasan, beliau akan pertama memunculkan Al-Qur'annya. Ya, setelah Al-Qur'an, kemudian memunculkan hadis Rasulullah SAW. Apakah terjadi perbedaan pandangan, ya, hadisnya, ya, ke hadisnya, kemudian masuk kepada asar sahabat, ya. Nah, kemudian setelah itu beliau baru memberikan tanggapannya, ya, menyimpulkan tanggapannya dari Al-Quran, ya, sunnah, asar sahabat Rasulullah SAW, ya, kemudian beliau standnya di mana, poin beliau di mana, ya, terhadap permasalahan tersebut. Contoh tadi dari permasalahan salap tadi, ya, barang rampasan perang, maka beliau berpendapat, ya, bahwa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sampai kepada asar, bahwa salap itu adalah hak, ya, orang yang memenangi peperangan terhadap si orang kafir, ya, karena beliau melakukan usaha sendiri. Nah, ada beberapa kondisi orang bisa mendapatkan salap barang rampasan perang, yaitu dengan sebelum peperangan. Ya, jadi melakukan peperangan sebelum peperangan. Karena kalau sudah peperangan, nah ini konteksnya sudah ngomongin terjadi ketika perang banyak. Itu kita sudah nggak bisa tahu itu dia bunuh secara pribadi atau bagaimana, ya. Maka itu tidak bisa dikatakan dia mendapatkan salap. Jadi posisinya ketika dia mendapatkan salap barang rampasan perang bentuk pedang atau baju jara, ya, dan sebagainya, itu ketika melakukan perang tanding. Ya, ini. Ya, nah, sekarang, ya, kita ngambil Quran, di Qurannya seperti apa dalilnya, sunnahnya seperti apa, kalau bisa ada atharnya. Nah, ini sangat jarang sekali nih. Di Tazkiyah juga masih jarang merujuk kepada athar, ya, athar para sahabat. Sesungguhnya, ya, athar para sahabat ini sangat dekat dengan Rasulullah, gitu, ya. Nah, setelah athar baru kita masuk kepada pemikiran ulama terkait dengan problem masalah penelitian kita. Lalu kita hubungkan dengan realitas sekarang, dengan teori-teori yang ada, yang berkembang sekarang, ya, teori-teori ekonomi sekarang yang memang tidak bertentangan dengan Islam, ya. Baru kita merge, integrasi, ya, integrasi, kemudian bisa menjadi suatu penelitian, ya, insya Allah berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Islam. Nah, wallahu a'lam bishawab, itu pengalaman saya, ya, mungkin selama membimbing juga seperti itu, ya. Mungkin tips-tips orang pasti berbeda, gitu, ya. Ini yang saya rasakan. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin itu tips yang dari based on pengalaman, ya, luar biasa sekali ya Bapak. Mungkin pertanyaan barusan merupakan pertanyaan penutup kita pada pertemuan kali ini karena keterbatasan waktu nih sayangnya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat kita tanyakan. Mungkin untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan lebih dalam, bisa langsung aja nih kita dihubungin Pak Nurizalnya, atau bisa langsung bertanya lewat dosen-dosen yang ada di sini. Nah, terima kasih banyak Bapak atas materi dan juga insight-insight Sama-sama. yang luar biasa. Baik, kita akan langsung ke acara selanjutnya, yakni akan ada penyerahan sertifikat pembicara yang akan langsung diberikan oleh Ibu Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, yakni Ibu Dr. Laili Dwi Arfianti. Untuk itu kepada Ibu Laili kami persilahkan. Mohon diterima. Terima kasih Bu Leli. Banyak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Itu dia penyerahan sertifikatnya. Kami sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih banyak Bapak. Namun saya tidak afdol nih, ya, setelah penyerahan sertifikat, setelah mendengar materi yang luar biasa, tapi kita tidak mendokumentasikan kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk itu, untuk acara selanjutnya kita akan dokumentasi bersama-sama. Untuk itu kepada para hadirin sekalian, kami harapkan untuk dapat menyalakan fitur kameranya dengan menggunakan menyiapkan gaya terbaiknya. Untuk itu kepada para hadirin, kami silakan untuk
menyalakan kameranya. Kita bersama-sama mendokumentasikan kegiatan pada pagi hari ini. Oke, kita tunggu sebentar. Karena di sini ada 2 slide. Oke, baik. Untuk dokumentasi akan dibantu oleh operator yang bertugas, namun akan saya pandu. Kita mulai dari slide pertama. Mohon disiapkan gaya terbaiknya. Kita mulai 1, 2, 3. Lanjut di slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kepada para hadirin. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan, jangan lupa untuk mengisi absensi yang telah disediakan di kolom chat Zoom. Bisa dilihat nih teman-teman para hadirin, ada presensi, jangan lupa untuk langsung diisi. Nah, tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung acara, namun sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama baca hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan berakhirnya sesi doa, sayang sekali kita harus mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada seluruh hadirin yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya selaku MC juga mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya Yurika Hana, XR 57, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi